Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Felicita Sagaya Purnama dengan NIM 111230059 dari kelas Desain dan Teknik Komunikasi Geologi TGA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Hubungan Fasies Karbonat Formasi Wonosari dengan Kualitas Kimia Batu Gamping sebagai bahan baku semen pada wilayah Srigonco, Malang, Jawa Timur. Berikut merupakan outline dari presentasi yang akan saya bawakan. Jadi yang pertama itu akan membahas mengenai latar belakang penelitian dan juga rumusan masalah dari penelitian saya. Kemudian ada tujuan penelitian dan juga hipotesis. Lalu ketiga ada metodologi penelitian dan juga yang terakhir ada manfaat dan juga penutup. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Daerah Srigonco dan sekitarnya, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, termasuk ke dalam zona Kars Gunung Sewu, yang sebagian besar tersusun atas batu gamping formasi Wonosari berumur Miosen Tengah. Formasi ini terbagi menjadi 3 fasies karbonat utama. Pembagian ini berdasarkan data KL2 yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama ada floatstone, kedua packstone, ketiga waxstone, yang mencerminkan variasi lingkungan pengendapan dari zona forereef hingga backreef. Dalam industri, batu gamping merupakan bahan baku utama semen Portland sebagai sumber kalsium oksida ataupun CaO. Kualitas batu gamping sebagai sumber bahan baku semen ini diatur di dalam SNI 150302-1994 yang pembahasannya ini meliputi kadar CaO yaitu lebih dari atau sama dengan 44%, kemudian ada MgO kurang dari sama dengan 5%, dan juga SiO2 kurang dari sama dengan 5%. Seiring meningkatnya kebutuhan semen akibat pembangunan infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas menjadi sangat krusial. Meskipun data geologi regional sudah tersedia, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan variasi fasies karbonat dengan analisis kimia kuantitatif, yaitu XRF dan juga klasimetri. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji hubungan antara fasies karbonat dengan kualitas kimia batu gamping formasi Wonosari untuk menentukan zona paling prospektif sebagai bahan baku semen Portland. Berikut merupakan rumusan masalah. Jadi dari latar belakang yang sudah diketahui tadi, terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sebaran spasial dan karakteristik litologi batu gamping formasi Wonosari pada daerah Srigonco dan sekitarnya. Kedua, bagaimana kualitas kimia batu gamping meliputi CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, dan juga CaCO3 di daerah penelitian berdasarkan analisis XRF dan juga klasimetri. Ketiga, apakah terdapat hubungan antara tipe fasies batu gamping dengan parameter kualitas kimia lainnya? Dan juga yang terakhir yaitu zona manakah yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku semen Portland berdasarkan standar SNI yang berlaku. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, jadi berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan hubungan antara fasies pengendapan karbonat dengan kualitas kimia batu gamping sebagai bahan galian. Kedua, mencari keterkaitan antara lingkungan pengendapan dengan kemurnian CaCO3 pada batu gamping formasi Wonosari di daerah Srigonco. Juga yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data spasial yang dapat digunakan dalam perencanaan eksplorasi dan pengembangan bahan baku semen Portland lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke hipotesis. Berdasarkan data geologi hasil pemetaan yang telah dilaksanakan pada KL2 kemarin, hipotesis penelitian adalah yang pertama. Satuan packstone dengan tekstur grain supported dan kemas tertutup diduga memiliki kadar CaO dan kemurnian CaCO3 yang lebih tinggi dibandingkan satuan waxstone yang banyak mengandung matriks dan juga matriks mikrit. Yang kedua, zona yang berada pada lingkungan pengendapan titik tepi dengan keterwakilan fasies outer backreef dan packstone yang lebih besar diduga memiliki kualitas batu gamping yang lebih baik
sehingga bahan baku semen dibandingkan sebagai bahan baku semen dibandingkan zona neritik luar. Lalu yang ketiga, proses diagenesis berupa dolomitasi yang teridentifikasi dari analisis petrografi berkorelasi positif dengan peningkatan kadar MgO yang berpotensi menurunkan kualitas batu gamping sebagai bahan baku semen Portland. Berikut merupakan diagram alir yang menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan saya lakukan. Untuk metode penelitian sendiri dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama studi pustaka. Studi pustaka ini tahapan pengumpulan data sekunder sebagai dasar awal penelitian, meliputi pengumpulan seperti peta geologi lembar, serta berbagai literatur terkait karakteristik formasi Wonosari dan standar kualitas batu gamping sebagai bahan baku semen Portland. Yang kedua, ini merupakan tahapan pralapangan, di mana tahapan pralapangan ini merupakan interpretasi awal gejala geologi, seperti sebaran litologi, keberadaan struktur, dan morfologi daerah penelitian berdasarkan citra dan peta yang tersedia, tanpa melakukan survei langsung ke lapangan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu pengambilan data lapangan. Pemetaan geologi permukaan pada 146 titik pengamatan meliputi pengambilan sampel batu gamping yang segar, kemudian pengukuran orientasi, deskripsi litologi, uji HCl, dokumentasi, dan lain-lainnya. Kemudian tahapan keempat yaitu analisis kimia menggunakan metode X-ray fluorescence ataupun XRF untuk menentukan kadar CaO, MgO, SiO2, Al2O3, dan juga Fe2O3, dan juga analisis klasimetri untuk mengukur kadar CaCO3-nya, serta analisis petrografi untuk mengidentifikasi tekstur dan juga komposisi mineral karbonatnya. Dan juga tahapan yang terakhir yaitu pengolahan dan interpretasi. Tahapan ini merupakan integrasi seluruh data lapangan dan juga laboratorium, korelasi fasies karbonat, dan parameter kimia, lalu permodelan spasial menggunakan software ArcGIS untuk menghasilkan peta sebaran kualitas batu gamping. Hasil analisis kemudian dievaluasi berdasarkan standar SNI 1503021994 tadi untuk menentukan zona batu gamping yang paling prospektif sebagai rekomendasi teknis eksplorasi bahan baku semen Portland. Masuk ke manfaat penelitian, yaitu yang terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama ilmiah. Untuk manfaat ilmiahnya itu yang pertama ada memperkaya data geologi secara detail formasi Wonosari di zona pegunungan selatan Jawa Timur, khususnya dalam memahami hubungan antara fasies karbonat dan kualitas kimia batu gamping. Kedua, membuktikan keterkaitan antara lingkungan pengendapan dengan parameter kualitas batu gamping yang sebelumnya belum banyak dikaji untuk wilayah ini. Dan juga yang ketiga, dapat menjadi referensi penting bagi penelitian berikutnya di kawasan Malang Selatan. Selanjutnya, manfaat terapan yaitu menghasilkan basis data kualitas kimia batu gamping yang tersusun secara sistematis dan terpetakan secara spasial, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan eksplorasi dan pengembangan tambang batu gamping di daerah Srigonco. Yang kedua, memberikan rekomendasi zonasi bahan baku semen serta yang bermanfaat bagi industri serta pemerintah daerah, sekaligus berkontribusi dalam mendukung kemandirian industri semen nasional melalui identifikasi potensi sumber bahan baku lokal yang berkualitas. Lalu untuk manfaat masyarakatnya, yang pertama memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi wilayah kepada masyarakat lokal serta dapat menjadi dasar dalam pengembangan kegiatan pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Kedua, menjadi referensi pengolahan kawasan Kars Gunung Sewu agar tetap terjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan juga pelestarian ekonomi Kars, ekosistem Kars. Berikut merupakan penutup, jadi penelitian ini diharapkan menghasilkan peta zonasi kualitas batu gamping formasi Wonosari berbasis fasies karbonat
yang komprehensif dan juga terukur melalui pendekatan integrasi data lapangan, analisis lab, dan pemodelan spasial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata baik secara ilmiah maupun praktis dalam pengelolaan sumber daya geologi secara berkelanjutan di kawasan Malang Selatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.